Kalau ketika itu saudara-saudara sekalian, kemudian juga ditemukan jabatan manusia yang tua usia sebelum Nabi Muhammad datang. Di sini menceritakan tentang masalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata catatan manusia itulah yang dijadikan dasar daripada agama kita. Maka Profesor Dr. Pandit dari India mengatakan orang Buddha harus masuk Islam karena apa yang dikatakan oleh Buddha yang ada di kitabnya itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini supaya anda berjalan luas. Jangan cuma bid'ah kafir, bid'ah kafir, kafir, bid'ah selain kafir, bid'ah berayat. Ada orang kunut sesat. Ada orang cuma tangan yang gak kunut dan sesat. Enggak, yang kunut sesat. Enggak, yang gak kunut sesat. Kunut sesat, gak kunut sesat. Nah, kata anak muda kumpul aja, bila gak pernah sholat subuh, jadi gak pernah sesat. Padahal yang paling sesat. Yang sudah. Bapak dan ibu saudara, ya iya. Supaya pikirannya tenang. Orang Indonesia itu diajar para ulama, para kiai, para wali songo, pikirannya luas. Gara-gara hati, gara-gara kenal dengan Pak Anda, ini kayak gini. Kalau tidak itu tampaknya tanpa mantan itu penjual ini. Ini ambil Sebenarnya daripada tidak sampai keadilan. Saudara-saudara sekalian, ini saudara, itu sampai cerita tentang masalah Nabi Muhammad, tapi pakai bahasa Cina tuh. Maka datang seorang Nabi namanya Nabi orang yang terpuji Muhammad. Bapaknya namanya hamba Tuhan, Abdullah, hambanya Allah. Ibunya namanya perempuan yang dipercaya, Aminah. Bapak punya sahabat 4 yang bakal menggantikan dia. Dia bakal terusir dari tanah dan menuju ke tanah Yasrib. Tapi Yasrib disebut Yasrib. Ini catatan manusia. Allah ceritakan kepada Nabi Isa dan umatnya itu sebelum Nabi Muhammad, ayat sebelum Nabi Muhammad lain, dan ternyata dibuktikan di Cina kuno, ditemukan oleh Profesor Dr. Ahmad Syarif. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan hum ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Yang namanya orang itu kenal sama Muhammad, mereka kenal sama Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Memang ia sudah ciptakan. Saudara-saudara sekalian, yang namanya konsep agama apa? Agama Ibrahimiyah yang disebut kemudian dialih bahasa menjadi Brahma. Brahma itu bukan Brahma. Dengan satu konsep ketuhanan, lafaz Allahnya diganti apa? Dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno apa? Ya. Makanya sang yang widiwasa itu alih bahasa daripada Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Agama dia ini bukan agama Hindu. Kalau Hindu ya Brahma, Shiva, Vishnu. Kalau Buddha masang Buddha pertama. Nah ini agama yang kesana aslinya dari Cina kuno. Ini Profesor Dr. Kamal Syarif bahwa yang itu adalah alih bahasa Allah menjadi bahasa Cina kuno menjadi yang dibawa ke Indonesia. Maka dijadikan lapar pertama kali masuk ada di Bandung. Begitu Bandung sebarkan langsung di langsung di tanah-tanah Pasundan. Maka tanah Pasundan adalah tanah yang pertama kali memang monoteisme agama yang Nabi Ibrahim. Tuhannya yang Allah. Makanya Bapak Anjing dan Anjing ulama-ulama Banten mengalih bahasakan sholat jadi sembahyang kenapa? Karena memang yang ada ahli bahasa daripada Allah. Kadang-kadang ada hati di sejarah itu sembahnya memang istilah Hindu yang benar adalah sholat pun kasih kumpul.
Kalau nggak ngerti ilmu itu, kalau orang jahil nggak ngerti ilmu kayak gitu misalnya jelek-jelek itu. Saudara-saudara sekalian, maka itu kemudian saudara-saudara sekalian, itulah kemudian sampai berdirilah pada Prabu Siliwangi. Lalu saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi itu ada situs di Kuningan, di Sagara Hyang. Sagara Hyang itu Sagara Hyang itu rahmatullah. Sagara itu rahmat, yang itu Allah rahmatullah. Di Kuningan jadi ada situs makam-makam Jabal Ukur, makam-makam itu makam-makam tua, tapi tak ada mandir, tak ada aku, tak ada pilnya makam itu. Makanya saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi ketika itu, ketika Prabu Kian Santang dan Rara Sungsang termasuk mbah saya, yaitu adalah Nyi Rara Santang, ingin mempelajari agama yang digawa oleh Syekh Qori. Itu adalah apa namanya? Syekh Qori. Kalau Syekh Qori maka Syekh Qori. Maka kemudian saudara-saudara sekalian, ini agama Islam itu sudah mulai berlebar ada di Indonesia, termasuk Syekh Qori juga membawa. Nah itu Prabu Siliwangi tidak melarang untuk mempelajari. Kalau seumpama mereka, kalau semua Prabu Siliwangi Hindu, saya pasti yakin Prabu Siliwangi akan melarang Nyi Rara Santang, Rara Sungsang dan Prabu Kian Santang untuk belajar Islam. Tidak dipelajari, tidak dilarang. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada agama, tapi kok mirip konsep keislaman. Nah, bahkan ada cerita kemerdekaan tentang masalah Nabi Muhammad. Coba dipelajari, kamu belajar di asalnya. Begitu maka. Belajar sama Syekh Qori. Maka dari itu Prabu Siliwangi ketika datang ke Syekh Qori untuk belajar, bukan untuk mengamini sumpah larang, bukan berarti Prabu Siliwangi untuk kawin sumpah larang dan sumpah larang. Maka demi itu, maka Prabu Siliwangi mau masuk Islam, rela masuk Islam demi mengawali Prabu Siliwangi. Eta masalah sejarah, eta masalah tahun. Ya sudah. Enggak ada saudara Prabu seperti itu. Kalau seumpama Prabu Siliwangi itu betul-betul hidup, mungkin Syekh Qori ada di Kerawang sudah diusir. Terjadi peperangan, buktinya apa? Di Majapahit terjadi peperangan, di Mataram terjadi peperangan, di Pacang terjadi peperangan, di Singosari terjadi peperangan antara Hindu dengan Islam, Buddha dengan Islam. Pada waktu Islamisasi walaupun bisa dihindarkan, tapi saya tidak pernah mendengar di Pajajaran ini ada peperangan antara Pajajaran dengan Islam. Tahu? Pas penting untuk ya sudah paham? Paham? Nah ini saudara ini kan Anda harus tahu. Nah di sini saudara-saudara sekalian, Prabu Kian Santang, Prabu Siliwangi masuk Islam. Masuk Islam sudah ada dasarnya. Kenapa? Apa yang disebut oleh Syekh Qori agama Islam, ternyata konsepnya sama dengan yang dipahami oleh Prabu Siliwangi, yaitu agama Brahmana. Kami ini sudah tahu. Kemudian Prabu Kian Santang, Rara Sungsang dan Nyi Rara Santang itu pergi ke Mekah, ternyata ketemu dengan Syarif Abdullah. Kami betul-betul. Ini menunjukkan Prabu Siliwangi, saudara-saudara sekalian, Prabu Siliwangi ini adalah bukan Hindu. Ya sudah. Kemudian saudara-saudara sekalian, setelah terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, itu Sultan Hasanuddin dengan Prabu Sulawesi, di mana Prabu Sulawesi itu lebih sepuh daripada anak Prabu Sultan Hasanuddin. Walaupun melalui adu jago ternyata begitu kalah, maka Prabu Sulawesi dia tetap ingin memegang agama Sunda yang dipahami oleh leluhurnya, yaitu agama Brahman yang kita kenal Sunda Wiwitan yang ada di Banten Selatan.
Tapi berarti sudah ini kan atau kira yang berdoa pada ayat dengan ayat berharap ke ayat bukan ayat berharap itu yang seperti foto dan orang tua bukan sudah ada mandiun kita ayat kalau ditanya pengenalan sama Allah cuma nggak tahu itu dari Muhammad itu sudah kita. Nah kemudian pada akhirnya menyebar sampai ke Jawa yang disebut kejawen bukan Hindu. Maka orang kejawen itu kalau ditanya mestinya siapa? Allah yang Tuhan yang menciptakan langit bumi Allah. Tapi kalau sholat nanti dulu. Tapi sekarang udah mulai sholat insya Allah nanti kembali juga sholat. Paham tak? Jadi saudara-saudara sekalian ini namanya fakta sejarah. Banyak yang ditemukan. Kalau seumpama masalah data-data fakta sejarah ini namanya ilmu riwayat. Kalau ilmu riwayat bukan ilmu fikih, bukan puncak daripada ilmu riwayat itu data, bukan otoritas ulama, bukan ulama sealim apapun kalau riwayat dalam ulama. Ada kiai Abu Yusuf dapat informasi dari si A. Tapi ada orang biasa dapat informasi dari pusat walaupun Abu Yusuf orang yang lebih alim tetap berbeda karena riwayatnya lebih dobit, lebih dekat dan lebih istilahnya itu sangat ayat dan sangat nazil kalau di dalam masalah ilmu usul hadis. Maka dari itu beras ilmu nasab itu harus data bukan otoritas ilmu ulama. Kalau otoritas ilmu ulama itu ada pada kajian fikih, memahami Al-Quran, memahami Nas, ada audio sebut audio dilala, ada audio sebut audio dilala, ada audio sebut audio dilala, ada audio sebut audio dilala. Itu dia dari ilmu dan sudah ngaji kesayangannya. Yang sudah ngaji iya yang mana ngaji itu. Beberapa bulan kali saya bisa kayak bisa begitu. Nah, kalau dia berkali-kali ini. Orang yang pintar. Cuma kebetulan yang datang satu apa itu sama lain itu bodoh. Orang pintar itu sama lain dia jadi orang kamu. Jadi budak. Jadi budak lah ini kau. Mana sudah? Bila ini, maka saudara-saudara sekalian, kajian ilmu fikih itu memahami Al-Quran, memahami nas hadis. Dan tidak semua orang faham tentang Al-Quran dan hadis. Karena tidak semua orang itu faham tentang Al-Quran dan hadis, maka otoritas ulama diperlukan. Makanya masyarakat Cina kata pagi bagai maus Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Harus alias ulama. Anjing maus Yasin, kenapa artinya Al-Quran Yasin? Kenapa? Ayat surat, kenapa? Baca. Anas al-Falaq maus. Termasuk baca sholat Al-Fajr dibaca di masyarakat Cina pukul 4.444 sudah 20 tahun sampai detik-detik para paham apa saja kata Ustaznya dulu kalau di Cina kan nggak penting artinya siapa dulu berkati dari itu ya saudara sekalian. Makanya orang baca Al-Quran tidak berpulang karena mengerti, tidak mengerti itu otoritasnya ulama. Dan tidak semua orang tidak mengerti Al-Quran mutlak bahagia itu benar ada. Al-Imam Sahih Takbir Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari seorang ulama besar abad ketiga Hijriah punya kitab Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran sebagai Syekhul Masyayikh di dalam masalah tafsir itu mengatakan memaparkan Al-Quran dengan artian hadis dan dengan bahasa dengan tahlil al-Bukhari dan istihadi, tapi terakhirnya tetap wallahu a'lam bishawab, kecuali Allah yang akan. Ibnu Katsir Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh al-Huffaz
عمدة أهل المعاني والألفاظ المثقف في العلوم للتفهم والتلاقي أبو فينا إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. Ini saudara-saudara sekalian, menyampaikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dengan hadis yang kanjeng Nabi, tapi tetap di akhirnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena arti yang tepat sebenarnya karena yang tahu tidak ada ulama yang mengklaim lebih tahu tentang masalah Quran. Jadi kadang-kadang terpadu ada orang cuma belajar Al-Quran 3 minggu, 3 bulan di masjid, cuma modalnya cerita dari panjangan, langsung orang-orang lain merasa paling hebat, paling ngerti tentang Al-Quran. Dinamika jadi jahil murakab. Panjang nggak ngaji nafsu sholat cuma jemputnya panjang-panjang jangan lepas Al-Quran dan lepas yang ini kan lautnya kambing kacang. Bagaimana bisa daya? Kalau seumpama kita baca Al-Quran harus mengerti artinya yang sebenarnya siapa yang faham mengerti arti Al-Quran? Allah Jalla ingat dalam Al-Quran kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidha al-bahr. Kalau seumpama lautan jadi tintaknya akal-akalan sadaya menjadi penak yang menjabarkan Al-Quran, Allah jamin lautannya bakal asap, lautannya bakal habis airnya akal-akalan proses sadaya. Apabila Al-Quran kalimat berarti walau jikna bimisli imadan. Dikatakan ditolakkan disayat. Kalau sudah begitu tantangan Allah kemudian sama yang berani-berani mengatakan saya waktu aku asal maju masyarakat Banten ini sudah berdeka. Lalu coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah asalnya di Bismillah. Kenapa hamzahnya dibuang? Kenapa baknya disambung? Kenapa alifnya dibuang? Bismillah mana? Sedangkan di dalam Al-Quran yang lain Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, semacam diucapkannya Bismillah disambung, tetapi ternyata setelah tak ditulis dalam Al-Quran ayat alifnya disebut tapi hamzahnya dibuang, disebutkannya disambung. Sedangkan Bismillah sedayanya tak ada apa tidak? Mungkin sedikit. Maksudnya dua ahad ini ada dua etapa. Utama dua dianggap isim dhamir kaidah apa? Allah hanya di akhir kecuali qul Allahu huwal ahad. Wa kembali kepada Allah. Dia dua dulu dari Allah. Allah kemana? Ayat dua agama. Sudah. Ini saya mengucapkan kepada kalian semua bahkan tidak semua orang yang di Al-Quran kajian fikih bahwasanya jangan sok-sokan kita semua paham mengaku dunia paling paham Al-Quran. Inna rahmatallahi qaribun, rahmatun mu'annas. Kenapa qaribun itu mudahkan? Kalau inna rahmatallahi qaribun inanya kulina masjidin ibtidah. Jadi asalnya rahmatullahi qaribun, mudahkannya rahmat mu'annas. Kenapa qaribun itu adalah mudahkan? Siapa yang bisa protes sama Allah? Pada protes kami kan sampai mudahkan kita yang mudahkan. Mereka tahu kalau mau ada khobar kadang-kadang ada yang mutafik, ada yang mutafik, lepas. Karena yang mutafik biasanya terdiri dari masdar. Contohnya seumpama al-ismu ismun, al-islamu al-muqarrabatu ismani. Ismani itu kenapa? Ismaninya isim tasnya, al-muqarrabatu jamak muannas salim. Karena ismaninya itu masdar, jadi tidak mutafik dengan mubtada dan al-nahu sebab masdar. Kalau enggak isim jamil, al-khobaru al-ali, al-khobaru isim mufrad, al-ali isim tasnya dan al-nahu sebab nahunya itu adalah isim jamil. Yang ini tidak saya sering cara mengenai itu. Yang kedua, syukur lagi yang paham? Ya ini masalahnya qaribun itu bukan isim jamil. Qaribun itu bukan
nas, dan ini sifat sore sama dengan zaidun qa'imun, qaribun qaribun fa'ilun. Kalau sifat sore itu mutlak wajib mutabaqah. Zaidun harus qa'imun, hindun harus qa'imatun, tidak boleh hindun qa'imun. Masalahnya di dia rahmatul qaribun. Saha yang berani protes ya Allah sah. Saya yakin juga tadi juga tak berani protes kamu semua. Paham? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla bi'inam. Asra bi'abdihi. Baknya apa asra bi'abdihi? Kalau ada yang mengatakan ini baknya biladih ini ta'diyah. Ini ta'diyah dari mana? Asra parantas muta'addi dengan wazan af'ala. Dan asra parantas muta'addi. Asra itu asalnya dari lafaz sarah yasri sirayatan. Yang tidak wazan af'ala tadi asra. Parantas muta'addi dengan wazan af'ala. Ya, jadi di sini tidak bisa disebut bak ta'diyah sebab ia parantas muta'addi, kecuali kalau seumpama asranya dikembalikan kepada wazan mujarradnya. Subhanalladzi sarra bi'abdihi baru disebut bak ta'diyah. Ini asra parantas muta'addi kenapa ada baknya bak nau. Saya bukan al-fi'il. Alamatul fi'il mu'adda'an qasirah dari maktari bihi ma'mulul fajib bihi ma'mulul ilah yang al-fa'il dan al-fa'il itu sampai sesuai wa'addi laziman berarti jadi itu bukan mas'ulin munjahid. Jadi tidak bisa asra bi'abdi marartu bi zaidin amrartu zaidan amrartu bi zaidin, tidak bisa. Walaupun ini tak lagi ada bisa tidak. Paham? Paham deh? Paham perkataan tadi? Lalu pengulangan kata tidak berarti nak usaha kamu mengulangan pas busuk tidak jalan. Mana saja pikirannya dibantu tidak ada orang tidak. Mana saja kita sudah kesiapan itu diarti. Makanya kata para ulama Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, guru dari Imam Suyuti, mengatakan dalam kitab tafsir Jalalain, baknya artinya insaf. Mengisap dia paling insaf menguatkan, merekatkan antara sifat Nabi Muhammad sebagai manusia yang serba terbatas dengan sifat Allah yang tidak terbatas. Maka dua sifat ini dalam Isra Mi'raj muncul. Sungguh Isra Mi'raj itu sangat luar biasa, tapi sifat kemanusiaan Nabi Muhammad tetap disebut apa? Butuh tempat, butuh waktu. Yahtaju ila mahallin aw mukhassas. Mana tempatnya? Allah menyebutkan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Mana waktunya? Lailan. Dalam al-Bani waktu tempat ini. Makanya para ulama taukidun lil abad, memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai hamba. Jadi lailan bukan menunjukkan arti waktunya Isra, sebab Isra itu artinya dari Sarah itu artinya as-sayru fil laili, berjalan di waktu malam. Lafaz Isra sudah berarti malam. Sudah lailan di situ adalah tujuannya memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai hamba. Apa bukti hamba? Bukti Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, jadi Tuhan, bukan anaknya Allah, bukan manusia yang mengandung Tuhan, tapi Muhammad datang dari Isra Mi'raj tetap sebagai manusia. Buktinya masih butuh tempat Muhammad. Mana tempatnya? Oh, sudah di Masjidil Haram. Mana waktunya? Oh, lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan. Itu menolak kuasa Tuhan. Itu adalah orang Nasrani bahwa Nabi Isa anak Allah. Tampaknya berubah Nabi. Jadi saudara-saudara sekalian, subhanallah, ini nah itu kajian fikih dia. Ada lagi dalam Al-Quran, ya Isa maka ummuka baghiyah. Ummuka mu'annats, kenapa baghiyah bukan baghiyatan? Kenapa bukan baghiyatan? Baghiyah maka ummuka baghiyah. Ini adalah merupakan rahasiakan hubungan Al-Quran yang sangat dalam. Maka dari itu kita dilarang masyarakat
dan masyarakat cenderung dilarang mengklaim dirinya paling faham tentang Al-Quran. Tidak boleh, maka Allah akan menantang kalian. Nah ini yang bisa sampai yang kita istinbatul ahkam wal hikam, mengambil dari kandungan hukum dan hikam itu adalah apa? Adalah para ulama. Maka otoritas dia ulama diperlukan di dalam ilmu fikih, di dalam membahas istinbatul ahkam wal hikam. Kalau ilmu riwayat tidak, ilmu riwayat itu ilmu data, bukan masalah ulama. Namanya Imam Hakim itu punya kitab namanya Mustadrak. Imam Hakim itu disebutkan Amirul Mukminin fil Hadis, bukan sebenarnya Al-Hafidh. Imam Ibnu Katsir disebutkan Al-Hafidh. Kalau Imam Hakim itu Amirul Mukminin itu di atas Al-Hafidh. Tapi kenapa di dalam prakteknya Mustadraknya Imam Hakim tidak diunggulkan dalam masalah ilmu riwayat, malah yang diunggulkan itu adalah kitab Mustakhrajah, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Ini karena data, bukan masalah Imam Ibnu Khuzaimahnya, bukan masalah Imam Ibnu Hibbannya. Jangan dibanding-bandingkan berarti Imam Ibnu Khuzaimah tidak menghargai Imam Hakim, bukan seperti itu. Data mengatakan Imam Hakim menulis kitab hadis mengumpulkan dalam satu buku yang disebut kitab Mustadrak, itu umur 20 tahun ke atas. Jadi sudah ada ikhtilaf, makanya disebut tidak diunggulkan. Ini data riwayat, bukan masalah otoritas ilmu. Itu namanya ilmu yang dibahas oleh Kiai Imam Al-Bantami, itu adalah ilmu data riwayat. Maka saya bilang, jadi sampai bahas nasab, saya dukung dari posisi yang lainnya. Sampai buat mesin, saya buat bodinya supaya kuat, supaya bodinya yang ditembak semua. Nah sudah. Maka di dalam fikih karena otoritas ulama, ilmu ulama diperlukan, maka ada istilah ijma'ul ulama. Nah kalau ilmu riwayat data, tidak ada ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama bahwa hadis ini sahih tak ada. Adanya apa? Adanya marwahul Bukhari wa marwahul Muslim. Marwahul Bukhari kitab Al-Jami' As-Sahih oleh Imam Bukhari adalah ashahul kutub ba'da Al-Quran, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Wa Muslim ashahul kutub ba'da Al-Bukhari, Muslim itu adalah paling sahihnya kitab setelah Imam Bukhari. Adanya dua ini, tidak ada ijma'. Kalau sudah Rawahul Bukhari, ya udah. Rawahul Muslim, ya udah sahih. Antara muttafaq alaih, Rawahul Syaikhani, atau ala syarti Bukhari, ala syarti Muslim, beres. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban pun istikhrajul hadis di dalam riwayatnya yang sesuai dengan jalur thariqah daripada sanad beliau kepada Imam Bukhari ala syarti Bukhari. Akhirnya Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban pun diunggulkan riwayatnya. Bicara ilmu yang anak muda hari begini makin betul. Jadi tidak ada. Jadi kalau seumpama ada yang mengatakan bahwasanya nasabnya habaib ijma'ul ulama, nasabnya habaib itu sahih, tasmu dulu. Ya sudah. Imam banyak nasab tidak dari riwayat. Imam Syafi'i itu orang alim. Kita semua mazhabnya Syafi'i, dari data riwayat Imam Syafi'i itu bukan cucunya Rasulullah, walaupun mbahnya Kanjeng Nabi, tapi bukan cucunya Rasulullah. Sehebat apapun ilmu Imam Syafi'i, ketika datanya Imam Syafi'i nasab dan tidak ada Kanjeng Nabi, sehebat apapun Imam Syafi'i tidak akan bisa melakukan mazhab. Yang ini bukan masalah ilmu, ini ada apa? Lain gitu ya. Paham? Jadi saudara-saudara sekalian, jadi tidak ada ijma'. Sudah ada yang mengatakan ini ijma' ulama sampai ditentukan ada 11 ulama ini yang mensolatkan nasabnya Bang Andi. Saya bilang saya bisa menggunakan bukan 11 ulama, 80 ulama yang mengatakan. Jadi mana yang ijma'? Jadi ijma' bertabrakan dengan ijma', artinya berantem ijma' baru. Ini dari ulama tapi ilmiah. Betul. Walaupun Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih,
walaupun Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, walaupun Imam Ibnu Huzaimah mengatakan hadis ini sahih, ada 20 ulama mengatakan hadis ini sahih, tetapi ketika Imam Bukhari mengatakan hadis ini dhaif, maka yang bukan Imam Bukhari satu orang, tapi paling bukan, karena ini adalah ilmu riwayat, bukan ilmu ijma. Paham? Paham nggak? Ini kadang-kadang, cuma kadang menjelaskan seperti ini kadang-kadang susah orangnya. Paling ada keluarga-keluarga yang sudah nice. Paham nggak? Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian itulah maka yang dimaksud oleh saya bahwasanya kajian daripada Imaduddin Al-Baghdadi itu kajian ilmu riwayat, usulul hadis dan riwayat. Jadi apa dikaji oleh Allah itu apa namanya bagaimana fiqh kepercayaannya, ada yang diminta memiliki terdakwa atas kebohongannya, ada lagi yang kadzab, ada lagi gagal, ada yang syaitan, wah macam-macam. Makanya ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu adalah mengkritik sisi negatif daripada rijalul hadis, at-ta'dil mengungkapkan satu kelebihan daripada rijalul hadis. Ini bukan berarti riba, tapi ini adalah demi keilmuan. Jadi kalau ada kadang-kadang usaha sudah diangkat membahas masalah Habib, ya apa sih bahasa masalah Habib? Siapa membahas masalah Habib yang LT usia GR amat itu? Kalau saya kenal sama Habib yang LT, saya kenal sama Habib yang ada di Banten, terkenal jalannya di Banten, di Cirebon juga nggak kenal. Ya buat apa juga ada Habib, buat apa Habib ya paling Quran aja. Kemudian saja dengan iman yang Anda harus tahu, ini bukan mengurusi masalah, ini lagi mensucikan mazhab Rasulullah SAW. Cuma kamu bisa tepuk tangan dulu. Yang Habibnya Mesianya saya macam susah mau lebih ke itu ya. Saudara-saudara sekalian, tak ada lagi mengatakan ini dari yang kadang-kadang bicara begitu kiai lagi malunya KM itu lagi malu-malu nggak pernah ngaji kan jadi pengaruh perkawinan bahagia adalah gitu, ilmunya hilang. Ada yang mengatakan saya mampus nggak tahu menampus, saya nggak ikut-ikutan dengan masalah nasab, nggak ikut-ikutan. Kenapa sampai nggak ikut-ikutan kata saya? Ini masalah itu kan, masalah itu panggilan dia juga bukan. Ini bukan masalah saya, ini bukan masalah dia, ini masalah Rasulullah. Sampai cintanya tenang-tenang, sampai umat akan jalan bukan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dianggap penting sejak kapan sampai punya akidah seperti itu. Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu penting. Makanya maulid dan lala dari tulisan wa maulidan. Bahwa mauludun jadi mauludan. Asalnya dari walada. Wiladatun asalnya dari wiladatun khusus wiladatun khusus wildat, khusus yang menyambung perutnya ibu dengan perutnya anak ketika anak itu dikandung di dalam perutnya ibu. Jadi anak pada waktu dikandung di perutnya ibu itu makannya tidak melalui perut tapi melalui usus. Ususnya disebutnya usus wiladat. Apa usus wildat? Usus wildat, makanya ketika disebut wiladatun itu maka hakikatul lughawiyah menunjukkan zaman wiladat. Zaman wiladat itu kapan? 9 bulan. Zaman ketika anak membutuhkan usus wildat untuk penyaluran makanan. Ini namanya zaman wiladat. Itu namanya zaman ketika anak itu usus wildat untuk menyalurkan makanan. Biasanya 9 bulan. Ketika anak lahir, 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 9
Maka usus filtranya diputus oleh Allah, kadang-kadang diputus sama dokter. Satu nyambung ke perut ibunya, nomor dua nyambung ke urusan anaknya, akhirnya tambah kering, dapat sendiri, akhirnya dari puputan. Nah, karena begitu lahir anak itu sudah tidak membutuhkan usus filter. Kenapa? Karena ketika anak lahir, makanya sudah mulai mulut, leteknya sudah ibunya. Maka di sini sebutnya iltiqatul wilad. Itu adalah proses terputusnya kehidupan wilayah. Kenapa? Karena ketika anak lahir tidak ada hubungannya dengan usus filter, karena tidak butuh usus filter. Tapi makanya sudah melalui mulut, maka ini namanya iltiqatul wilayah.